Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Fatul Hakim Fadilah, biasa dipanggil oleh rekan-rekan saya sebagai Hakim. Di sini saya sebagai mahasiswa prodi Manajemen dan Bisnis di Universitas Bina Sarana dan Informatika. Di sini tuh adalah konten kedua saya tentang pendidikan. Jadi tolong disimak ya. Di sini tuh kan saya akan menjelaskan sistem pajak dan tarif pajak. Prinsip pemungutan pajak. Menurut Adam Smith itu terdapat 4 prinsip pemungutan pajak. Yang pertama itu ada equality, berarti tekanan pajak di antara subjek pajak tersebut harus sama dengan kemampuannya. Kalau dia punya uang misalkan ya 5 juta, 6 juta, ya kita bisa berikan tekanan pajak berapa persen, ya seperti itulah. Terus yang kedua tuh ada certainty. Pajak yaitu adalah pajak yang harus dibayar seseorang, harus jelas, pasti, tidak dapat ditawar-tawar waktunya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga itu ada convenience. Convenience ya gitulah ya, mungkin ya ini bisa bahasa Inggris. Bisa dikoreksi aja ntar cara penyebutannya. Convenience itu yaitu dalam memungut pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik dan tepat. Yang terakhir yaitu yang keempat ada efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biayanya itu lebih tinggi. Terus ada sistem pajak. Sistem pajak itu ada dua, yaitu ada self-assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak itu sendiri untuk mendaftarkan, menghitung, lalu menyetor, kemudian dilaporkan, kemudian menetapkan. Contohnya tuh kayak penerapan self-assessment system ini adanya di PPh pasal 25. Ya ini ntar aja ya bahasnya di video selanjutnya. Yang kedua tuh ada official assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajak berada di pihak Fiskus. Dalam sistem ini Fiskus yang mencari wajib pajak memberikan NPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya itu ada di PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah atau bangun dari WP kepada pemerintah. Kemudian ada juga yang namanya tarif pajak. Tarif pajak itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada tarif lump sum atau tetap. Suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak, objek pajak maupun subjek pajak. Contohnya itu kayak biaya materai. Terus yang kedua itu ada tarif proporsional. Tarif ini merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Contohnya itu ada PPN 10%. Ya kalau PPN 10% mungkin kalian sudah sering menemukannya lah ya, kayak di makanan-makanan junk food yang gampang kalian cari gitu. Mungkin nanti juga seblak pun akan dikenain PPN mungkin. Terus yang ketiga itu ada tarif progresif atau prestasi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Ini tuh contohnya kayak pernah sih kayak beli motor terus dikenai pajak progresif. Biasanya itu tuh saat kita punya motor yang kedua, ketiga ya dan seterusnya. Kalau yang pertama itu tidak dikenai pajak progresif. Nah tapi kalau kalian udah punya kedua, ketiga itu udah mulai kena pajak ya. Nah, progresif itu dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan dilakukan secara berlapis, bracket rate. Yaitu ada kayak di sini kan ada penghasilan pajak sampai dengan 50 juta itu dikenai tarif pajaknya 5%. Nah, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta bisa dikenai tarif pajak itu 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta pun dikenai tarif 25%, dan di atas 500 juta itu dikenai 30%. Ya makin gede ya kalau kalian mampu sih tidak apa-apa, lumayan nambah pendapatan negara kita ini. Terus yang ketiga tuh ada tiga lagi ya,
Yang keempat itu ada tarif degresif atau persentase menurun. Tarif ini tuh berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya tuh kayak penghasilan yang kena pajak. Dari 50 juta itu kena tarif pajak itu 25%. Di atas 50 juta sampai 100 juta itu dikenai pajak itu 15%. Di atas 100 juta dikenai pajaknya 5%, seperti itu. Terus ada tarif ad valora, suatu tarif dengan persentase tertentu yang dilakukan atau ditetapkan pada harga dari suatu nilai barang. Contohnya tuh kayak PT yang impor barang kayak jenis A sebanyak 1.500 unit atau dengan berapa, dengan harga per unit itu kayak misalkan 100 juta gitu. Jadi kita biaya masuk atau atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya biaya masuk yang harus dibayar adalah kayak nilai barang impor, misalnya kayak 1.500 dikali 100.000 sampai dengan ya 150 juta. Tarif biaya masuk 20%, maka biaya masuk yang harus dibayar 20% kali 150 juta, yaitu adalah 30 juta gitu. Terus yang terakhir itu ada tarif spesifik, suatu jumlah tertentu atau suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis tertentu pula. Contohnya kayak misalnya si PT ABC mengimpor barang jenisnya itu sebanyak 2 jenis-jenisnya barang-barang sebanyak 1.500 misalkan, dengan harga per unitnya itu 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barangnya 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk, berarti jumlah barang impornya 1.500 unit, tarif bea masuknya 10.000, maka bea masuk yang harus dibayar 10.000 dikali 1.500 unit, yaitu 15 juta, bukan dikali dengan 100.000 ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas yang kalian sudah menonton. Semoga konten yang kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga semisalnya ada kesalahan kata atau salah penyebutan, mungkin bisa dikoreksi di bawah di kolom komentar ya. Dan juga terima kasih untuk Bapak Brian yang dikit lagi 1000 subscriber. Selamat ya Pak. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membantu saya. Ada Mas Trio, Mas ini. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih. Salam Indonesia.